Bayangkan kalau kiamat itu bukan terjadi dalam satu hari, tapi perlahan selama bertahun-tahun dan manusia dipaksa hidup di sisa-sisa dunia yang sudah rusak. Bukan lagi soal lari dari bencana, tapi soal bertahan setelah segalanya hancur. Film ini bukan cuma nunjukin kehancuran bumi, tapi juga ngetes satu pertanyaan besar. Apakah manusia masih pantas dapat kesempatan kedua? Dan inilah kelanjutan kisah dari bencana meteor paling mematikan dalam film Greenland 2. Cerita Greenland 2 mengambil latar waktu 5 tahun setelah peristiwa film pertamanya. Saat itu, bumi sudah bukan lagi tempat yang ramah untuk ditinggali. Meteor raksasa yang dulu menghantam planet ini memang sudah jatuh, tapi serpihan-serpihannya masih terus melintas di orbit dan sewaktu-waktu bisa kembali menghujani bumi. Sebagai upaya terakhir, negara-negara besar sebelumnya telah membangun bunker raksasa di bawah lapisan es Greenland. Bunker ini bukan hanya tempat berlindung, tapi juga pusat data dan perencanaan untuk membangun ulang peradaban manusia. Namun tidak semua orang bisa masuk ke sana. Hanya mereka yang dianggap penting bagi masa depan manusia, dokter, ilmuwan, arsitek, pendidik, yang dipilih dengan satu misi. Jika dunia berakhir, merekalah yang harus menyalakan kembali peradaban. 5 tahun berlalu, dan kondisi di dalam bunker mulai kritis. Persediaan makanan semakin menipis, dan hidup di dalam tanah tidak bisa berlangsung selamanya. Seorang pria bernama John ditugaskan keluar bunker untuk mengecek kondisi lingkungan. Ia berjalan menuju pesisir, menemukan beberapa sekoci dan bangkai kapal besar yang setengah hancur, berharap masih ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Namun sebelum sempat lama di luar, peringatan darurat datang. Sebuah badai mematikan bergerak cepat ke arahnya. John, can you hear me? That storm just took a turn right for you. Get back here. On my way. John, where are you? Open the east tunnel! Open the door! Too close! We have to close the blast door, John! Setelah kejadian itu, para ahli di dalam bunker mengadakan pertemuan darurat. Mereka menyimpulkan bahwa dalam waktu 1 tahun, semua orang harus sudah pindah ke daratan yang udaranya bersih dan bisa ditanami. Seorang dokter kemudian mempresentasikan satu kemungkinan. Sebuah kawah besar di wilayah Prancis yang dikelilingi dinding alami dan diyakini mampu menahan radiasi. Secara perhitungan, tempat itu mungkin aman. Masalahnya cuma satu, lokasinya sangat jauh. And I've run my own calculations. Shape of the crater walls prevent the radioactive storms from forming. Or what's making it such a safe zone. Saat mereka masih mempertimbangkan pilihan, bencana tak terduga terjadi. Gempa besar mengguncang wilayah bunker. Lempengan bumi patah tepat di tengah fasilitas bawah tanah itu. Tak ada waktu untuk menyelamatkan apapun. Semua orang terpaksa lari keluar menuju pantai karena satu-satunya harapan adalah sekoci tabung bekas perang yang pernah ditemukan John. Karena jumlah manusia jauh lebih banyak dari kapasitas sekoci, kekacauan tak terhindarkan. Dalam kondisi panik, John berhasil masuk ke sekoci bersama istri, anaknya, dan beberapa orang lain. Namun sesaat setelah mereka berangkat, patahan bumi tadi memicu tsunami besar. Film kemudian berfokus pada John dan para penyintas di dalam sekoci. Mereka berniat berlayar ke selatan untuk mencari daratan. Tapi masalah baru muncul, bahan bakar habis. Tak ada pilihan lain selain membiarkan angin menentukan arah. We're out of gas. We're at the mercy of the current now. Direction of the current. It's now flowing south. Dua hari kemudian, sekoci mereka menabrak sesuatu. Saat dilihat dari luar, mereka menyadari sedang berada di atas gedung-gedung kota yang sudah tenggelam. What did we hit? Oh my God. Let's get these oars and push us off. Ready? Yeah.
Mereka mendayung ke daratan dan terkejut karena ternyata masih banyak manusia yang selamat. Namun, harapan itu kembali pupus. Sebuah bangunan evakuasi pemerintah hanya menerima orang-orang dengan lencana resmi. John dan rombongannya ditolak mentah-mentah. Box 183! Inside him, Saul! I'm going to the opening of his show! My name's Adam! Menyadari tidak ada jalan masuk, John mengajak keluarganya pergi mencari alternatif lain. Dengan menumpang kendaraan orang asing, John menawarkan tujuan baru, rumah mertuanya, Mike, yang diyakini masih aman dan memiliki persediaan. Thank you. Babe, when was the last time you spoke to Mackenzie? Dalam perjalanan, mereka sempat berhenti di hutan pinus. Namun tiba-tiba, hujan meteor kembali terjadi. Salah satu orang yang menolong mereka tidak selamat. What is that? Another storm? Setelah situasi mereda, mereka mengambil barang yang masih bisa digunakan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sehari kemudian, mereka tiba di London. I hope she's still here. Perkiraan John benar, tempat itu relatif aman. Mike Kenji menyambut John, anak, dan cucunya dengan penuh emosi. Di sana, mereka menghabiskan malam sambil berbincang tentang rencana menuju kawah di Prancis. Namun Mike menolak ikut. Mike memilih menghabiskan sisa hidupnya di London bersama keluarga yang masih ada. Malam itu, kondisi John memburuk. Ia batuk hebat hingga muntah darah. 6 to 8 weeks. 6 weeks? What? It's not fixable. We're gonna stay here. Be together as a family. I don't want to stay here. We have to get Nathan to the crater. Disinilah terungkap bahwa John sebenarnya telah divonis tidak punya waktu lama hidup akibat paparan radiasi sejak di bunker. Istrinya memohon agar John berhenti memaksakan diri. Namun John menolak, baginya yang terpenting adalah memastikan anak dan istrinya berada di tempat yang aman, meski ia sendiri harus mengorbankan nyawanya. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju selatan Prancis. Namun di tengah jalan, mereka diserang perampok bersenjata. Dr. Aminah tewas tertembak. Okay. Setelah menguburkannya dengan layak, John melanjutkan perjalanan. Saat tiba di wilayah yang dulu dikenal sebagai Selat Inggris, mereka terkejut karena laut telah mengering sepenuhnya. Is that the English Channel? Jesus, it's all gone. Di kejauhan terlihat retakan bumi raksasa yang menelan seluruh air laut. Bersama kelompok penyintas lain, mereka menyeberangi retakan itu menggunakan tangga darurat dalam kondisi angin kencang dan penuh risiko. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang pria bersenjata yang ternyata memiliki tujuan sama. Ia membantu John mencapai Prancis dan memperkenalkan keluarganya. Pria itu meminta satu hal sebagai balasan. John harus membawa anaknya, Camilla, ke kawah kehidupan dan menjaganya. John setuju. Dengan bantuan jaringan orang-orang bersenjata, mereka akhirnya mendekati tujuan. You take this way. Pass is protected by my friend's battalion. You will ask for Commander Genet. This, he can get you through. Thank you. Meski sempat diserang kelompok pemberontak, John nekat melawan demi memastikan mobil tidak direbut. This is our bus now! Let's go! It's okay. Ia berhasil, tapi terkena luka tembak parah. Akhirnya, mereka sampai.
Di depan mata terbentang kawah yang masih hijau, subur, dan hidup. Tempat yang benar-benar memberi harapan untuk masa depan manusia. Namun, tepat saat harapan itu muncul, tubuh John tak lagi sanggup bertahan. Ia tumbang di hadapan keluarganya. John. The base. Greenland 2 bukan cuma film tentang bencana. Ini cerita tentang harga sebuah harapan. Manusia bisa membangun bunker, menghitung statistik, dan merancang masa depan. Tapi tetap saja, hidup punya batas. Dan terkadang, keselamatan generasi berikutnya harus dibayar dengan pengorbanan generasi sebelumnya. Karena di dunia yang sudah hampir mati, yang paling berharga bukan teknologi, melainkan keputusan untuk tetap melindungi orang yang kita cintai sampai napas terakhir. Oke guys, terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.